Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Galuh Aninditya di mata kuliah budgeting. Di minggu ini kita akan membahas terkait anggaran biaya overhead pabrik. Namun sebelum kita melakukan perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja pada minggu ini kita membahas terkait biaya overhead pabrik. Jadi pada perusahaan ataupun industri manufaktur itu ada suatu proses yang harus dilalui oleh perusahaan, yaitu proses pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, dimana ini nantilah yang siap untuk dijual di pasaran. Dalam proses pengolahan bahan mentah tersebut ada beberapa elemen biaya yang terlibat di dalamnya, yaitu ada biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung itu dikelompokkan ke dalam biaya langsung yang merupakan prime cost atau biaya utama. Sedangkan biaya overhead pabrik itu merupakan biaya produksi yang terjadi dari departemen produksi yang selain atau tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Dengan kata lain, biaya overhead pabrik ini adalah merupakan biaya yang muncul dari pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tidak langsung, tenaga pengawasan, biaya pajak, biaya asuransi, hingga fasilitas tambahan lainnya yang diperlukan dalam proses produksi tersebut. Jadi, anggaran biaya overhead pabrik ini merupakan taksiran biaya yang muncul dari pemakaian bahan tambahan. Jadi ada taksiran biaya tenaga kerja tidak langsung, taksiran tenaga pengawasan, taksiran biaya pajak, taksiran biaya asuransi, hingga taksiran fasilitas tambahan lainnya yang diperlukan dalam proses produksi tersebut pada periode yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan pandangan para ahli ekonom, itu biaya overhead pabrik digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu terkait menurut sifatnya, yaitu ada 6. Jadi apabila biaya overhead pabrik dilihat menurut sifatnya itu terbagi menjadi berikut. Jadi yang pertama itu ada biaya bahan penolong. Ini adalah biaya bahan yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi atau jikapun bahan tersebut termasuk pada bahan baku, di mana nilainya itu relatif kecil dibandingkan harga pokok produk secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah biaya tenaga kerja tak langsung. Jadi biaya tenaga kerja yang upahnya itu tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk, seperti tunjangan kesejahteraan, tunjangan-tunjangan lain yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tidak langsung, di mana tenaga kerja tidak langsung ini terdiri dari 2. Yang pertama itu ada karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti biaya departemen pembangkit listrik, biaya bengkel, dan juga biaya departemen gudang. Kemudian untuk karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi itu seperti biaya kepala departemen produksi, kemudian ada biaya karyawan administrasi pabrik, dan juga ada biaya mandor. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya reparasi ataupun pemeliharaan, di mana biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan perbaikan ataupun pemeliharaan mesin produksi, kendaraan, dan juga alat-alat perusahaan lainnya seperti biaya spare part, mesin-mesin,
spare part mesin-mesin, kemudian biaya factory supply, kemudian ada biaya laboratorium, dan juga biaya pemeliharaan bangunan pabrik. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya yang timbul sebagai akibat dari penilaian aktiva tetap, yang biasanya itu disebut sebagai biaya depresiasi. Jadi seperti depresiasi bangunan pabrik, depresiasi mesin-mesin, kemudian perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lainnya yang digunakan oleh pabrik. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biasanya ini seperti biaya asuransi, kemudian ada biaya asuransi gedung, biaya asuransi mesin, biaya asuransi kendaraan, dan biaya asuransi kecelakaan karyawan. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya yang timbul karena penggunaan jasa pihak lain. Jadi biaya ini tuh biasanya berhubungan dengan pihak lain untuk kelancaran proses produksi, seperti biaya listrik, biaya air, dan juga biaya asuransi, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu menurut perilakunya yang ada hubungan dengan perubahan volume produksi. Jadi apabila biaya overhead pabrik itu digolongkan berdasarkan perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi, itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah biaya tetap atau fixed factory overhead cost. Jadi ini adalah biaya overhead pabrik yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat atau volume produksi, seperti biaya penyusutan gedung atau pabrik, pajak bumi dan juga bangunan pabrik, dan juga amortisasi paten. Kemudian untuk biaya overhead pabrik variable, itu biaya overhead pabrik yang terpengaruh dengan adanya perubahan tingkat atau volume produksi, seperti biaya listrik, biaya bahan bakar, dan juga uang lembur. Kemudian ada biaya overhead pabrik semi variabel. Ini mengandung unsur tetap dan juga mengandung unsur variabel, atau dengan kata lain biaya yang terpengaruh adanya perubahan tingkat ataupun volume produksi, tetapi perubahannya itu tidak sebanding dengan perubahan volume produksi, seperti PPh karyawan yang ditanggung perusahaan, kemudian ada biaya pemeriksaan mesin, begitu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel itu. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat YouTube maupun di Siakat. Nanti akan saya jawab, ataupun di WA group, begitu ya, seperti biasanya. Kemudian yang selanjutnya itu menurut tanggung jawab dari departemen. Jadi selain departemen produksi, sebuah perusahaan itu ada yang memiliki beberapa departemen lain sebagai pembantu, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaannya. Karena biaya overhead pabrik ini dapat juga dilihat dari tanggung jawab departemen, apabila biaya overhead ini dilihat dari segi tanggung jawab departemen, maka dapat dibagi menjadi beberapa juga, menjadi 2. Yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen dan juga biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Untuk biaya overhead pabrik langsung departemen, ini adalah biaya overhead yang terjadi pada departemen tertentu. Manfaatnya itu hanya dinikmati oleh departemen tertentu, seperti gaji mandor,
dari departemen produksi, kemudian ada biaya depresiasi mesin dan juga biaya penolong. Kemudian yang biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, ini biaya overhead pabrik yang manfaatnya itu dapat dinikmati oleh beberapa departemen, lebih dari satu departemen. Contohnya itu seperti biaya asuransi gedung pabrik, biaya depresiasi, biaya pemeliharaan, dengan asumsi bahwa gedung pabrik itu digunakan oleh beberapa departemen produksi. Begitu. Kemudian ini untuk contoh penggolongan biaya overhead pabrik perusahaan tekstil, silahkan dibaca sendiri ya teman-teman. Jadi di situ sudah ada penggolongannya juga dari biaya overhead pabrik langsung dan juga tidak langsung, biaya penolongnya, tenaga kerja tidak langsung, depresiasi dan biaya lainnya. Jadi bisa lebih dipahami lagi. Silahkan dibaca sendiri gitu. Kemudian untuk metode dari penentuan tarif biaya overhead pabrik, jadi untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, itu perusahaan perlu untuk memperhatikan jumlah tarif dari BOP yang akan digunakan. Terdapat 3 pilihan yang dapat digunakan oleh perusahaan terhadap tarif BOP tersebut. Yang pertama itu terkait tarif tunggal. Jadi perusahaan itu hanya menggunakan tarif BOP untuk pembebanan BOP ke pesanan maupun produknya dari awal sampai akhir proses, jadi sampai produk itu jadi. Kemudian yang kedua itu tarif departementalisasi. Jadi perusahaan itu menetapkan tarif BOP-nya atau biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif dari BOP itu tergantung dari departemen produksi yang ada. Kemudian yang selanjutnya itu ada tarif setiap aktivitas. Jadi perusahaan itu menetapkan tarif BOP untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Cara ini lebih dikenal dengan activity based costing atau ABC, yaitu mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan, kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan pemakaian aktivitas setiap produk. Misalnya aktivitas produksi percetakan atau offset itu dikelompokkan menjadi beberapa aktivitas. Seperti yang pertama itu ada aktivitas pemeliharaan inventaris, itu berisi biaya depresiasi gedung, ada biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi kendaraan, dan juga biaya umum. Kemudian yang selanjutnya itu ada aktivitas proses percetakan buku, itu seperti biaya layout, biaya listrik, biaya spare part, kemudian ada biaya oli dan servis, dan juga biaya tinta. Kemudian yang terakhir itu ada aktivitas inspeksi, ini juga termasuk biaya inspeksinya. Kemudian yang selanjutnya itu ada tahapan-tahapan dalam menghitung tarif biaya overhead pabrik. Jadi untuk memudahkan perusahaan membuat anggaran BOP, itu ada beberapa tahapan dalam menghitung BOP-nya. Yang pertama itu dengan kita menyusun anggaran dari BOP. Jadi tahap pertama yang dilakukan dalam membuat anggaran BOP itu adalah menyusun anggaran berdasarkan pada volume kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode yang akan datang, dengan memperhatikan tingkat kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran dari BOP tersebut. Secara teori memang terdapat 3 macam kapasitas yang dapat digunakan sebagai dasar dari pembuatan anggaran BOP itu. Yang pertama itu ada kapasitas teoritis, di mana kapasitas teoritis ini merupakan kapasitas untuk memproduksi pada kecepatan penuh atau 100% tanpa berhenti dari kapasitas yang
telah ditetapkan. Dalam artiannya, jadi perusahaan itu beroperasi pada tingkat 100% dari kapasitas yang direncanakan dan dianggap mampu tanpa memperkirakan adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Kemudian yang selanjutnya itu ada kapasitas praktis. Jadi turunan dari kapasitas teoritis, dengan kata lain kapasitas praktis ini merupakan kapasitas teoritis yang dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena adanya hambatan internal yang terjadi. Jadi kita mengasumsikan bahwa penerapan kapasitas praktis ini dilakukan dikarenakan dianggap suatu hal yang tidak mungkin suatu pabrik atau industri itu dijalankan pada kapasitas teoritis dengan tanpa ada hambatan sedikit pun yang terjadi, sehingga perusahaan itu perlu untuk memperhitungkan kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitasnya, seperti adanya reparasi mesin, kemudian adanya kerusakan mesin yang tidak bisa dihindari. Kemudian yang selanjutnya itu terkait kapasitas normal. Jadi kapasitas normal ini merupakan kemampuan aktivitas rata-rata perusahaan untuk memproduksi produknya dalam jangka waktu yang cukup lama atau jangka panjang. Jika pada penentuan kapasitas praktis itu diperhitungkan angka adanya kelonggaran waktu akibat faktor internal perusahaan, di kapasitas normal ini itu diperhitungkan pula kecenderungan dari penjualan dalam jangka panjang secara normalnya. Kemudian yang selanjutnya itu kapasitas aktual ataupun kapasitas sesungguhnya. Jadi ini merupakan jumlah output yang diperkirakan dapat diproduksi pada periode tersebut. Jadi ada sedikit kelemahan dari kapasitas aktual ini, yakni akan dapat berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif BOP dari tahun ke tahun sebagai akibat dari perubahan yang besar pada tarif BOP dari periode ke periodenya. Ini untuk simulasi dari anggaran BOP dari keempat kapasitas tersebut. Jadi itu ada data kapasitas suatu perusahaan, kemudian diminta untuk menghitung tarif BOP pada masing-masing tingkat kapasitas. Kemudian yang kedua itu jika jam sesungguhnya dan juga BOP sesungguhnya itu sama dengan estimasi pada kapasitas yang sesungguhnya diharapkan, berapakah jumlah dari pembebanan lebih atau kurang BOP pada tingkat kapasitas penjualan rata-rata, kapasitas normal, dan juga kapasitas praktis. Dan ini penyelesaiannya bisa dipelajari sendiri karena di sini sudah ada langkah-langkah untuk perhitungannya. Dari nomor 1 itu tadi datanya dimasukkan ke sini. Kemudian yang kedua ini juga berasal dari yang di atasnya, begitu. Kemudian ini yang kedua, tahapan yang kedua itu kita memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Jadi setelah kita menganggar anggaran BOP, langkah kedua adalah kita memilih dasar dari pembebanan BOP kepada produk. Pada tahapan ini ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memilih pembebanan BOP tersebut. Yang pertama itu kita perhatikan dulu jenis BOP-nya, yang dominan jumlahnya itu di dalam departemen produksi itu apa. Kemudian kita perhatikan sifat-sifat dari BOP yang dominan dan erat hubungannya itu sifatnya
sifat-sifat BOP-nya tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Kemudian kita menghitung tarif BOP-nya. Untuk dasar pembebanan BOP kepada produk itu dapat dipilih berdasarkan satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin. Begitu. Untuk satuan produk, jadi jika memilih dengan metode satuan produk, maka metode ini dianggap metode yang paling sederhana dan juga langsung membebankan BOP kepada produk. Cara ini lebih cocok digunakan pada perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk, di mana pembebanan BOP-nya itu setiap produk bisa dihitung dengan rumus tersebut, yaitu dari estimasi BOP dibagi dengan estimasi unit produksi sama dengan tarif BOP per satuan, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu terkait biaya bahan baku. Jadi jika BOP yang dominan adalah bahan baku atau katakanlah cukup bervariasi, tetapi perusahaan ini berkeinginan untuk menggunakan pembebanan BOP-nya dengan bahan baku, maka untuk dasar untuk membebankan BOP atau adalah bahan bakunya yang dipakai, di mana pembebanan tarif BOP-nya itu dapat dihitung dari estimasi dari BOP-nya dibagi dengan estimasi biaya bahan baku yang dipakai dikali dengan 100% sama dengan persen dari BOP dari biaya bahan baku, begitu. Jadi semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk mengolah produk, maka akan semakin besar pula BOP yang dibebankan kepada produk tersebut. Metode ini jarang diterapkan pada perusahaan karena pada suatu produk tertentu ada kemungkinan terbuat dari bahan baku dengan harga yang super mahal. Sementara produk-produk lainnya itu ada yang terbuat dari bahan yang lebih murah. Karenanya jika pengerjaan kedua bahan tersebut secara bersamaan, maka produk dengan bahan baku yang mahal akan menerima beban BOP yang lebih tinggi, sedangkan untuk produk dengan bahan baku yang lebih murah itu akan menerima beban BOP yang lebih murah. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja. Jadi jika sebagian besar elemen BOP di perusahaan itu memiliki hubungan erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar pembebanan BOP dari perusahaan tersebut itu dapat menggunakan pembebanan BOP dengan biaya tenaga kerja langsung. Untuk pembebanan tarif BOP-nya menggunakan tenaga kerja langsung itu dapat dihitung dari estimasi BOP dibagi dengan estimasi biaya tenaga kerja langsung dikalikan dengan 100% sama dengan persen BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ini masih lanjutan yang tadi. Yang selanjutnya itu jam tenaga kerja langsung. Jadi oleh karena adanya keterkaitan yang sangat erat antara biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP itu dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsungnya. Jadi pembebanan tarif BOP dengan jam tenaga kerja langsung itu dapat dihitung dari estimasi BOP dibagi dengan estimasi jam tenaga kerja sama dengan tarif BOP-nya jam tenaga kerja langsung, begitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada jam mesin. Jadi apabila BOP beroperasi dengan waktu penggunaan mesin, misalnya bahan bakar
atau listrik itu digunakan untuk menjalankan mesin tersebut, maka dasar pembebanan BOP itu dapat juga digunakan dengan pembebanan jam mesin. Untuk tarif BOP-nya itu bisa dihitung dari estimasi BOP dibagi dengan estimasi jam kerja mesin sama dengan tarif BOP per jam mesinnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian mengetikkan pertanyaan di kolom chat YouTube maupun di Siakat ya teman-teman, atau kita bisa berdiskusi di WA group begitu. Ini masih lanjutan yang tadi. Untuk tahapan menghitung tarif BOP, di mana yang ketiga itu adalah penetapan pembebanan tarif BOP yang dipakai. Jadi setelah anggaran BOP itu selesai disusun dan ditentukan besar satuan kegiatannya, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif dari BOP yang akan dialokasikan ke departemen. Untuk formulanya itu jumlah BOP yang dianggarkan itu sama dengan tarif BOP dikalikan dengan tingkat kegiatan yang direncanakan. Untuk cara mengalokasikan BOP, di mana bagian pembantu atau departemen pembantu itu secara langsung dialokasikan ke bagian produksi atau departemen produksi sesuai dengan proporsi pemakaian jasanya. Di mana cara ini memang dikenal dengan sebutan pembebanan BOP atau clean cost concept. Di mana pembebanan BOP dari clean cost concept ini dapat dilakukan secara yang pertama itu ada metode alokasi langsung. Jadi pada metode ini BOP itu BOP departemen jasa itu dialokasikan ke tiap departemen produksi yang menikmatinya secara langsung, di mana metode ini dipergunakan apabila jasa dihasilkan oleh departemen pembantu itu hanya dinikmati dan juga dimanfaatkan oleh departemen produksi dan tidak ada departemen pembantu lain yang memakai jasa tersebut begitu. Jadi hanya departemen pembantu yang tidak memakai jasanya. Kemudian yang selanjutnya itu ada metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu itu tidak hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, melainkan juga digunakan oleh departemen pembantu yang lainnya. Sebagai contoh, untuk departemen pembantu itu terdiri dari departemen pembangkit tenaga listrik, departemen pemeliharaan mesin begitu. Departemen pembangkit tenaga listrik menggunakan sebagian jasa yang disediakan oleh departemen pemeliharaan mesin untuk memperbaiki mesin dieselnya. Dan sebaliknya, untuk departemen pemeliharaan mesin itu menggunakan pula sebagian jasa dari tenaga listrik untuk menggerakkan peralatan mesin dari departemen pembangkit tenaga listrik. Untuk metode yang digunakan untuk mengalokasikan BOP departemen pembantu apabila terjadi hal tersebut, maka dapat dilakukan dengan menggunakan metode aljabar ya. Jadi itu ada rumus aljabar seperti Y sama dengan A plus BX begitu, dimana X-nya itu adalah BOP bagian jasa X setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa Y, dan yang Y itu adalah jumlah BOP dan bagian jasa Y setelah menerima alokasi BOP dari bagian jasa X begitu. Jadi untuk perhitungannya itu memakai rumus aljabar.
Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan kita malam hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian chat di kolom YouTube maupun di Siakat ataupun di WA Group. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.